Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Atau kita baca sampai ayat 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3, begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab menyaksikan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh atau orang yang benar, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka Alkitab memberi kita kesaksian bahwa secara rohani Ayub telah memenuhi standar sebagai seorang anak Tuhan. Apakah kita sudah memenuhi standar seperti ini? Kita yang bisa jawab masing-masing untuk diri kita. Tetapi yang pasti ini kesaksian dari Alkitab bahwa Ayub memenuhi standar sebagai seorang anak Tuhan. Dan karena itu kemudian ayat 2 dan ayat 3 dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia sangat diberkati, menjadi orang terkaya pada zamannya. Saya percaya setiap orang pun mau mengalami berkat-berkat berlimpah seperti Ayub. Tidak ada orang yang tidak mau diberkati seperti itu. Tapi Ayub mempunyai standar rohani sebagai seorang anak Tuhan. Kalau kita masih jauh, standar rohani kita masih jauh di bawah ini, saudara, jangan kita mengharapkan janji Tuhan yang menjanjikan kelimpahan bagi kita. Sehingga dia diberkati baik dalam rumah tangga,
Secara materi dia sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi sudah seperti itu pun ya, Ayub belum memenuhi standar Allah. Ayub belum sampai kepada standar ukuran dari Allah yang Allah inginkan dari setiap anak Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Dia memiliki standar rohani yang betul-betul dapat disebut sebagai seorang anak Tuhan yang membanggakan Tuhan. Sehingga ketika iblis muncul, Tuhan katakan, sudahkah engkau lihat hambaku yang bernama Ayub? Tidak ada seperti dia di muka bumi. Dibanggakan. Standar rohani seperti ini dibanggakan Tuhan. Adakah kita juga setiap anak Tuhan pagi hari ini sudah menjadi kebanggaan dari Tuhan? Kita harus miliki standar rohani seperti ini. Maka janji-janji Tuhan Ayub alami dalam hidupnya. Secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam seluruh apa yang dia miliki. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Ayub belum mencapai standar dari Allah. Dan karena itu, bagi Tuhan, standar rohani yang dimiliki oleh Ayub belum cukup untuk memenuhi standar dari Allah. Karena itu Allah kemudian memberi Ayub kesempatan. Memberi Ayub kesempatan untuk Ayub dapat melewati suatu proses ujian. Allah memberi dia kesempatan untuk melewati suatu proses ujian untuk mencapai standar dari Allah. Dan itu dimulai ketika Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk mencobai Ayub. Allah yang memberi kesempatan, Allah yang mengizinkan iblis bisa datang menjamah apa yang Ayub miliki. Saudara-saudara sekalian, iblis punya konsep lain, saudara. Dan sangat memprihatinkan masih begitu banyak anak Tuhan yang terjebak dalam konsep iblis. Apa yang iblis katakan kepada Tuhan? Waktu Tuhan bilang, engkau sudah lihat hambaku yang bernama Ayub? Tidak ada seorang pun seperti dia, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Sehingga dia sangat diberkati. Iblis bilang apa? Oh, apa dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut Tuhan? Nah, dia balik. Jadi bagi konsep iblis, Ayub itu takut Tuhan karena ada berkat ini, karena soal materi, soal jasmani. Masih banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dalam konsep iblis ini. Sehingga begitu hal-hal materi ini hilang, hilang juga dia. Iblis bilang karena Tuhan memberkati dia, karena Tuhan lindungi dia, Tuhan menjaga dia dalam segala hal. Karena itu dia takut Tuhan. Oh tidak. Karena itu Tuhan Allah bilang sama iblis, silakan. Engkau jamah semua apa yang dia punya. Kecuali dirinya. Tuhan memberi kesempatan kepada Ayub untuk melewati suatu proses ujian untuk mencapai standar dari Allah. Maka mulailah iblis menyerang Ayub dengan caranya. Seperti yang kita semua tahu. Materinya lenyap dalam sekejap. Setelah itu lenyap, apakah Ayub lalu
meninggalkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, tidak. Ayub sujud kepada Tuhan, dia katakan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Konsep iblis salah untuk Ayub. Iblis berharap setelah semua kepunyaannya secara materi jasmani dirampas, lenyap sama sekali, maka Ayub pun akan meninggalkan Tuhan. Keliru. Dia punya standar rohani yang bisa dibanggakan. Kembali iblis menghadap Tuhan. Tuhan bilang, sudah, engkau sudah lihat hambaku itu? Yang takut Tuhan, jujur, saleh, menjauhkan diri dari kejahatan. Walaupun engkau sudah merampas semua apa yang dia punya, dia tetap takut akan Tuhan. Oh, iblis belum mau mundur. Dia bilang, ya, nyawa ganti nyawa, orang akan korbankan apapun demi dirinya. Tuhan tahu maksud dari iblis. Tuhan bilang, oke, silakan engkau bisa menjamah tubuhnya, nyawanya engkau tidak berkuasa. Oh, iblis pikir kali ini sudah selesai. Yang namanya standar rohani dari Ayub itu selesai sudah. Pasti Ayub akan meninggalkan Tuhan. Seperti yang kita tahu, iblis mendatangkan penyakit yang sangat hebat bagi Ayub dari kepala sampai di kaki. Ada orang bilang itu kanker. Ini mau kanker mau apa, yang pasti itu sesuatu yang tidak bisa diobati. Saudara-saudara, setelah kejadian itu, dan saya mau kasih tahu kepada saudara, anak Tuhan yang punya standar rohani yang benar, ketika menghadapi pencobaan, apa yang dia buat? Ayub pasal 5, ayat 8 dan 9. Ayub 5 ayat 8 dan 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Katakan amin. Ya. Setelah melewati 2 tahap pencobaan yang sangat berat untuk seorang manusia, bagaimana sikap dari Ayub? Aku tentu mencari Allahku. Bukan cari paranormal, bukan cari dukun, bukan cari orang pintar dan sebagainya. Tidak. Aku tentu mencari Allahku. Untuk apa? Mengadukan perkaraku kepada Tuhan. Oh, dia mau curhat kepada Tuhan. Bukan curhat di medsos. Ada sekian banyak tanggapan ketika engkau curhat di medsos. Lu serasa. Ada lagi. Kasihan nih. Yang lebih parah lagi. Begitu dia habis baca, dia sebar kemana-mana. Sebagai anak Tuhan, stop itu. Katakan amin. Tidak ada yang akan tolong engkau. Tidak ada. Engkau malah diejek, ditertawakan. Tapi engkau tidak lihat. Belajar dari seorang Ayub. Dia punya standar rohani yang membanggakan Tuhan. Yang memenuhi kriteria sebagai seorang anak Tuhan. Dia bukan anak Tuhan abal-abal, saudara. Tapi yang dibanggakan. Aku tentu mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku.
Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Bagi Ayub proses ini adalah perbuatan besar dari Tuhan. Walaupun secara manusia sangat-sangat menyakitkan. Tapi bagi Ayub seorang anak Tuhan yang punya standar rohani yang benar. Dia bilang ini perbuatan dari Tuhan. Keajaiban dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Lalu standar Allah seperti apa yang dimaksudkan Allah kepada Ayub? Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini standar Allah yang dimaksudkan Allah untuk Ayub. Berdiri atas dasar iman yang paling suci. Dan ini standar Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan puji Tuhan akhirnya sempat dalam kebingungan seorang Ayub. Dia coba menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Apa ada yang salah? Tapi kemudian Ayub memahami. Dan ini pemahaman Ayub, itulah jawaban untuk apa yang dia sedang alami. Ayub 23. Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini jawaban atas proses yang sedang dialami oleh Ayub. Dan itu standar Allah. Seandainya ini adalah ujian yang Allah izinkan, aku akan muncul seperti emas. Apa yang dimaksud dengan emas di sana? 1 Petrus 1 ayat 7. Kita baca mulai ayat 6. 1 Petrus 1 mulai ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Pencobaan itu mendatangkan duka cita. Ayub bukan cuma berduka cita, saudara. Waduh, setengah mati. Bahkan istrinya pun tidak mau terima kenyataan ini. Tetapi Alkitab katakan maksud dari semua pencobaan itu adalah untuk menguji kemurnian imanmu. Apa yang Yudas 1 ayat 20 tadi katakan, bangun dirimu atas dasar iman yang paling suci. Yang dimaksud iman yang paling suci adalah iman yang murni. Yang seperti emas murni. Yang dimurnikan dengan api. Ujian. Saudara-saudara, ini standar Allah yang dimaksudkan Allah untuk Ayub. Dan sempat dalam kebingungannya menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Ayub kemudian dapat memahami. Dia bilang, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Artinya apa? Bukan karena ada penyimpangan sehingga ujian ini datang.
tantangan, kesulitan dan sebagainya datang bukan karena ada dosa, bukan karena ada penyimpangan. Tidak selamanya seperti itu. Ayub bilang, Tuhan tahu jalan hidupku. Ayat 11, Ayub 23. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapannya. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Ayub sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mengikuti jejaknya, tidak menyimpang. Firman-Nya selalu ada dalam diri. Sehingga kemudian Ayub memahami, oh ternyata ujian ini supaya aku muncul seperti emas. Yaitu apa? Iman yang murni. Iman yang paling suci. Kita boleh memperoleh segalanya di dunia ini. Tapi ada satu yang harus kita peroleh dari Allah. Yaitu iman yang paling suci. Iman yang murni. Yang dikatakan lebih daripada emas yang murni. Itu yang Allah maksudkan kepada Ayub. Dia harus mencapai standar dari pemahaman Ayub inilah yang kemudian membuat dia bertahan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita boleh miliki standar rohani seperti yang Ayub miliki. Tetapi saudara, itu belum cukup. Firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa akhirnya Ayub bertahan? Karena dia punya pemahaman dalam pasal 23 ayat 10 tadi. Kalau ini ujian dari Tuhan, aku akan muncul seperti emas. Katakan amin. Tapi jangankan ujian seperti yang dialami oleh Ayub. Proses yang panjang ini. Untuk mencapai sama dengan ukuran. Seperti Ayub miliki sebagai standar rohani sebagai anak Tuhan. Mungkin kita pun masih jauh dari itu. Mungkin masih ada yang terjebak dengan konsep iblis. Diberkati dulu baru saya takut Tuhan. Ayub tidak. Karena secara urutan dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dan 3. Ayub saleh, hidup takut Tuhan, jujur menjauhkan diri dari kejahatan. Baru kemudian dia diberkati Tuhan. Kalau saja kita bisa memenuhi standar rohani seperti yang Ayub miliki. Saudara, janji Allah menjadi bagian kita semua. Tidak mungkin tidak. Tetapi itu pun belum cukup. Allah menetapkan satu standar lebih tinggi daripada itu untuk Ayub. Dan Allah tahu Ayub mampu melewati itu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Tuhan tidak memberi kita dicobai lebih dari kemampuan kita.
Apa yang Allah izinkan bagi Ayub, Allah tahu dia sanggup untuk menanggung. Karena itu Ayub katakan, dia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupnya, sehingga ujian yang Tuhan izinkan juga sepadan dengan jalan hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Ketika Ayub memahami, ini ujian untuk membuat dia seperti emas. Dia bertahan. Itu jalan keluar. Jalan keluar bukan lari dari percobaan, bukan menghindari tantangan, bukan. Tapi memahami apa maksud dari Tuhan. Itu jalan keluar. Dan ketika Ayub memahami itu, dia bertahan. Kemudian apa yang membuat Ayub bertahan? Kita baca terus Ayub pasal 23 ayat 13 dan 14. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Haleluya. Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan mengakhiri proses ujian itu yang panjang. Dalam bagian lain Ayub bicara tentang bulan-bulan penderitaannya. Jadi penderitaan Ayub itu tidak sampai bertahun-tahun, bahkan tidak sampai 1 tahun. Bulan-bulan tertentu. Nah saudara-saudara sekalian, dan Ayub bilang, kenapa dia bertahan? Tuhan akan menyelesaikan. Haleluya. Jangan cepat-cepat lari. Jangan cepat-cepat cari jalan keluar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menyelesaikan. Waktu teman-temannya datang, sahabat-sahabatnya datang, Ayub pikir, waduh puji Tuhan, mereka masih ingat saya. Ya paling tidak bisa berbagi penderitaan lah. Ya. Ternyata mereka datang dan 4 sahabat ini saling bergantian mempersalahkan Ayub. Ya. Justru bukan memberi dia kekuatan penghiburan, malah menekan dia. Mereka bilang pasti engkau sesat, engkau salah. Tapi orang tidak tahu. Waduh. Makanya jangan cepat-cepat cari tempat curhat. Ya. Saudara, seperti saya katakan tadi, bukan pertolongan yang engkau dapatkan. Tekanan lebih berat. Ya. Saudara-saudara, inilah alasan kenapa Ayub bertahan. Walaupun tidak ada satu orang pun yang datang untuk memberi dia kekuatan dan penghiburan. Tidak. Nah mereka yang datang menekan dia, ya, mereka berurusan dengan Tuhan. Sebab di pasal 42, oh Tuhan murka kepada teman-teman Ayub. Tuhan marah. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat selanjutnya bahwa standar Allah yang ditetapkan bagi Ayub dan untuk kita semua adalah iman yang paling suci. Katakan amin. Iman yang murni, tapi iman yang murni tidak jatuh dari langit. Ada satu proses ujian. Iman yang murni. Iman yang teruji. Itu standar Allah. Kita lihat saudara. Mengapa iman yang suci dan murni seperti emas itu menjadi standar dari Allah. Untuk setiap kita. Kita lihat alasannya. Yang pertama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5
ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan amin. Ini standar dari Allah. Semua yang lahir dari Allah. Kita semua sudah lahir dari Allah melalui kelahiran baru. Sebab itu kita disebut anak-anak Allah. Yang seharusnya menjadi kebanggaan dari Allah. Ada orang tua bilang begini, Papa su tidak kenal kau lagi. Papa su tidak tak akui kau anak lagi. Kenapa? Menyakiti hati orang tua. Memalukan orang tua. Kita dilahirkan di dalam Allah melalui kelahiran baru. Supaya kita menjadi kebanggaan dari Tuhan. Katakan amin. Berat bukan? Kemudian dikatakan, maka semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Itu dari Allah. Itu standar Allah. Yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus dikalahkan dari dunia? Sehingga kita butuh iman yang murni. Iman yang paling suci. Apa yang harus dikalahkan dari dunia? 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Ini yang harus dikalahkan dari dunia. Dan itu membutuhkan iman yang kuat, iman yang murni. Iman yang paling suci. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Itu yang harus dikalahkan dari. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua. Kenapa iman menjadi standar Allah bagi kita? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Tanpa iman Allah tidak berkenan. Kenapa harus dengan iman? Sebab orang yang mencari Tuhan, dia harus yakin Allah itu ada. Haleluya. Allah itu ada. Kenapa saudara mau datang beribadah? Karena engkau percaya Allah itu ada. Dan Allah yang ada itu kita datang untuk sembah dan puji Dia. Haleluya. Kita bukan memuji menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan itu hanya dengan iman. Tanpa iman Allah tidak berkenan. Saudara, jangan kita jadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sebenarnya Allah tidak berkenan kepada kita. Dan kalau Allah tidak berkenan, maka sia-sialah hidup. Percuma penurutan kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Katakan amin. Yang berikut, yang ketiga. Matius 17 ayat 20. Matius 17
ayat 20. Kita lihat dulu Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dicari Tuhan ketika dia datang kembali, orang-orang yang punya iman. Bukan orang-orang yang kaya raya. Bukan. Yang punya iman. Artinya pada akhirnya yang membawa kita dan memungkinkan kita untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan adalah iman kita. Katakan amin. Itu standar dari Allah. Dan yang terakhir satu waktu ketika Yesus dalam perjalanannya dia melihat pohon ara. Dia kepingin mendapatkan hasilnya. Tapi Alkitab katakan satu pun tidak ada buah. Dan Tuhan katakan, Yesus katakan, mulai sekarang engkau tidak akan pernah menghasilkan buah lagi. Dan pohon ara itu mati, kering dari ujung sampai di akar. Murid-murid heran. Dan bertanya bagaimana ini bisa jadi. Yesus jawab apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Engkau dapat berkata kepada gunung, pindah di laut. Dan dia pindah. Artinya apa? Tuhan tidak suruh saudara dan saya suruh pindah gunung di laut. Artinya apa? Iman mengadakan mujizat. Iman menghasilkan mujizat. Sebab itu beberapa minggu yang lalu saya katakan mujizat itu ada di dalam kita. Tidak usah pergi cari di lapangan Polda kalau lagi ada KKR di sana. Mujizat itu ada di dalam kita. Ketika iman kita ada, saudara dapat melakukan mujizat. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 5 katakan, kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena imanmu. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, saudara. Mereka cuma tahu terima. Mengeluh, terima. Mengeluh, terima. Dalam perjalanan di padang gurun. Tapi sebelum masuk tanah Kanaan, saudara, pemimpin atas bangsa Israel beralih kepada Yosua. Yosua tidak diwariskan tongkat yang melakukan mujizat. Tidak. Yosua diwariskan iman. Percaya. Sebab itu ketika melewati sungai Yordan yang sebak, yang banjir. Tidak ada tongkat seperti Musa membelah laut Kulsum. Tidak. Tapi dengan iman. Tuhan katakan kepada Yosua, suruh pengangkat tabut perjanjian itu. Mereka turun lebih dulu di sungai Yordan. Begitu kakinya kena air, air sungai Yordan akan terbelah. Dari menerima sekarang harus melakukan. Itu standar Allah. Katakan amin. Sebab dengan iman kita melakukan banyak hal. Tuhan Yesus memberkati.